budidaya yang sangat mudah. Budidaya ikan ini bisa menghasilkan pundi-pundi cuan. Simak kisah selengkapnya hanya di channel Terbang Tinggi. Nama saya Haryanto, alamat Denggung Tridadi Sleman, jenis usaha perikanan. Mulai budidaya ikan itu dari tahun 2011, terus fokus jual beli usaha kisaran 6-7 tahun ke belakang ini. Dari bibit kecil sampai konsumsi. Terus itu kalau udah konsumsi dijual di tengkulak. Terus 6-7 tahun ini ke belakang ini saya terjun langsung ke tengkulak dan menjadi supplier. Untuk budidaya saya pribadi ini kurang lebih 50 juta lah, satu modal awalnya 50 juta. Tetapi kalau untuk budidaya skala kecil yang pemula itu 1 juta 2 juta udah jalan, udah bisa. Sudah itu udah bibit sama pakan. Untuk produk sendiri di sini kita produk bawal sama nila konsumsi. Kalau bibit sendiri seperti yang awal tadi kita cuma produk bawal remaja. Untuk kolamnya kita sewa. Kita sewa di kelurahan, kita ada payung organisasinya, yaitu Mina Agung Denggung itu. Nah, itu induk organisasi di sini itu. Terus, yaitu di sini saya sebagai apa ya? Satu pintu jual beli ikannya untuk penjualannya, alhamdulillah di saya. Untuk sewa tempat itu tahunan, pembayarannya itu tahunan ya. Untuk sewa tempat ini kisaran 100 sampai 200-an lah. Yes. Satu petaknya ntar tergantung besar kecilnya. Nah, kalau di sini sih itu proses lagi. Kalau tempat ini dulunya enggak seperti ini. Dulunya ini sawah, terus cuma dikasih sawah udah hilang, bekas sawah, ya udah bekas sawah ada airnya, taruh ikan. Tetapi selama berjalannya waktu, kita mulai rehab, jadilah seperti sekarang ini. Untuk bibit sendiri ini kita ambil dari luar. Kenapa? Kalau bibit sendiri kita produk, lahannya kita nggak sesuai standar standar produk bibit. Kita nggak settingan kolamnya bukan itu. Settingan kolam di Mina Agung sendiri ini untuk pembesaran. Kalau bibit sendiri itu mungkin itu hanya bibit bawal, bisa kalau di sini. Itu pun bukan pembenihan. Beda lagi pembenihan sama produk bibit ya. Kalau pembenihan itu mulai dari indukan sampai bertelur menjadi larva, itu namanya pembenihan. Kalau jadi bibit udah beda lagi. Nah, kita beli udah seukuran satu sekuku orang dewasa. Kita pelihara selama 2-3 bulan sampai 3 jarian. Itu udah menjadi bibit itu. Udah selama 2-3 bulan udah siap panen. Untuk nila sendiri itu biasanya tebar dari ukuran 3 jari, itu ukuran 1 kilo isi 20-30. Kita pelihara selama 2,5 sampai 3 bulan, kita udah bisa menjadi konsumsi. Isi 4-5-6 itu udah siap jual.
diberi makan sehari 3 kali, pagi, siang, sama sore. Terus untuk umur ikan biasanya itu dari tebar sampai panen kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya. Ini udah panen ini seharusnya ini. Ini stok ini ya. Udah siap panen ini. Biasanya itu pabrikan kan ada beberapa variasi itu. Ada ukur-ukurannya, min 1, min 2, min 3. Nah, itu tergantung umur ikannya. Biasanya 1 bulan pertama min 1, bulan kedua min 2, bulan ketiga min 3. Biasanya begitu. Kalau nila full pelet, Mbak. Kalau nggak pelet, nanti dagingnya nggak tebel, nggak laku di pasaran nanti. Terus di sini kan juga budidaya bawal juga. Nah, kalau bawal itu biasanya untuk meminimalis biaya produksi, pakai sisa makanan dari rumah makan. Nasi yang udah nggak layak konsumsi manusia, roti-roti, ya sisa-sisa itu. Soalnya kenapa kalau pakai itu? Harga bawal cenderung di bawah harga nila. Ya, cuma kisaran 15-16an lah kalau di Jogja. Nah, para petani untuk meminimalis biaya pakan, pakainya itu. Kan pakan sendiri kan, misalnya nih Mbak, kalau kita budidaya nila itu bisa dihitung dari FCR-nya. FCR itu 1 kilo pakan berapa jadi kilo daging. 1 kilo pakan menjadi 6 on sampai 8 on daging. Itu tergantung siklus air, cuaca, pemberian makan, faktor alam sih. Yes, pengaruh. Semua cuaca bagus, tetapi kalau perubahan pas pancaroba itu yang bisa membuat apa ya, ikan trouble pada mati satu persatu gitu. Ada yang pabrikan, ada yang produk sendiri. Buat sendiri itu komposisinya itu kepala teri, terus bekatul, terus sisa-sisa roti. Ada yang supplier juga. Nah itu pelet itu kalkulasinya untuk bawal, untuk full bawal, ya. Bukan, kalau yang nila tetap pelet. Iya, produk pabrikan loh. Pabrikan sendiri kan ada macam-macam Mbak itu. Kalau nila sendiri itu membutuhkan protein kurang lebih 28 sampai 32% proteinnya. Nah, kalau beli pabrikan yang di bawah kandungan proteinnya segitu, nanti hasilnya daging juga beda. Yes, kembali lagi ke FCR tadi. FCR 1 kilo pakan menjadi berapa kilo daging itu juga pengaruh sekali itu. Alasan saya memilih usaha ini sih, wah kalau diterusin dirinci-rinci penuh drama, penuh dilema. Pada awalnya sih sebelum usaha ini saya masuk ke orang perantauan orang perantauan, terus 2011 pulang dari perantauan, terus ya itu budidaya sendiri. Saya kerja di pabrik habis, terus jual jagung bakar, ngamen juga pernah, ngamen di jalanan pernah. Terus ya seiringnya waktu, PSan juga pernah, seiringnya waktu usaha saya jatuh nggak bisa bangun, flashback lagi saya di budidaya ini kan udah tahun 2011 itu. Terus awal tahun 2015 kalau nggak salah, saya flashback, coba-coba fokus di ikan. Di ikan langsung ke mainnya di pasar. Ya namanya orang baru sih,
persaingan susah itu. Nggak tahu cara ngerawat ikannya di pasar, terus mau nyuplai di mana juga bingung. Itu cuma bertahan 4 bulan terus hancur. Terus alhamdulillah kan udah punya kenalan ikan-ikan itu, teman-teman ikan. Saya ikut ke teman ikan saya, menjadi apa ya? Ya cari ilmu lah. Cari ilmu selama kurang lebih 3 tahun, dan akhirnya saya berdikari sendiri, mandiri, ya sampai saat ini alhamdulillah jalan terus, alhamdulillah. Bisnis ini berjalan setelah merantau itu pada tahun 2011. Sudah ini proses dari budidaya, dari tengkulak, cari pasaran, alhamdulillah sampai ini. Terus apa ya, penuh perjuangan juga sih di ikan. Pernah satu malam mati 8 kuintal, pernah 2 kuintal, pernah. Kalau dihitung-hitung kerugian sih juga udah banyak. Tapi apa ya, prinsip orang ikan budidaya ikan, kalau belum menemui kematian yang gede itu belum budidaya ikan. Usaha batu aja yang nggak mungkin mati, barangnya nggak mungkin mati, nggak pernah susut, ya lebih resiko lah. Menjadi alasan saya untuk bangkit, saya berpikir keras, bisnis yang dahulu itu, bisnis saya itu bukan bisnis yang konsumtif, tetapi di ikan sendiri itu bisnis yang konsumtif. Jadi itu pasaran itu pasti laku. Yes, sampai kapanpun manusia butuh lauk, butuh ikan, itu nggak bakalan mati. Untuk pemasaran sendiri saya ya alhamdulillah dari awal kan saya udah ikut sama teman-teman ikan, jadi udah pada kenal, udah pada banyak relasi sama orang-orang pasar juga udah tahu lah. Pertama dari itu, kedua dari medsos, yang ketiga ya itu dari mulut ke mulut doang, waktu ke waktu aja lah. Medsos sih biasanya saya pakai FB, Harekfish. Twitter juga ada, Harekfish juga. Semua medsos saya pakai Harekfish Benggo. Untuk omset sendiri alhamdulillah 1 bulan sih kurang lebih dari 30 sampai 50, 70 alhamdulillah juga pernah. Terus apa ya, kalau mikirin apa yang tercapai sih ya alhamdulillah, aku sendiri nggak punya target kayak apa ya, ya namanya orang usaha nggak punya target, maksudnya nggak punya yang muluk-muluk lah. Kita bisa jalan udah alhamdulillah lah, nikmatin. Untuk plan ke depan sih insya Allah kepikiran saya cuma menghandle doang. Selama ini kan saya terjun langsung ke produk saya, tapi untuk kedepannya inginnya saya cuma di balik layar aja, yang pemasaran, yang layout udah rekan-rekan. Kalau buka rumah makan, kita bisnisnya gimana ya Mbak? Di ikan sendiri kalau di kepakan sayapnya itu udah lebar banget Mbak, kita udah pusing lah, misalkan untuk pelebaran itu kita punya orderan 1 hari 1 kuintal, kali 30 hari udah 3 ton. Bayangin 3 ton itu dari mana itu kan? Untuk memenuhi apa ya, kuota yang partai besar itu biasanya kita relasi sama teman-teman ikan. Terus selain relasi sama teman-teman ikan, maksudnya itu tengkulak,
juga ke petani sendiri. Kita biasanya tebar di petani berapa kilo atau berapa kuintal, besok yang ngambil juga kita. Ada komunitasnya sendiri sih. Teman-teman udah saling support, saling siapa yang punya barang, siapa yang nggak punya, kita saling support. Nah, untuk rekan-rekan yang mau budidaya, mencoba budidaya ikan, bisa. Yang penting jangan mudah menyerah. Soal kematian itu lumrah, nyawa milik Tuhan. Kita cuma bisa berpikir, menjalani prosesnya, nikmati. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel YouTube Terbang Tinggi. Setelah kita simak kisah inspiratif dari Mas Haryanto sebagai pembudidaya ikan, dengan profit dan hasil yang sudah didapatkan, apakah kalian berminat untuk memulai usaha yang sama? Tetap saksikan kisah inspiratif lainnya hanya di channel kita Terbang Tinggi.